Halo, halo, selamat malam. Hari ini tanggal 19 Juli 2020, kembali lagi di Analogi Saham. Seperti biasa, saya akan kembali sharing soal kriteria yang saya gunakan untuk screening. Kriteria pertama yang saya pakai adalah ketentuannya udah pasti. Yang pertama termasuk dalam Kompas 100. Lalu yang kedua, stokastiknya harus up. Lalu MACD-nya juga harus up. Lalu, ini yang ketiga. Sama yang terakhir, keempat, MA5 lebih besar daripada MA20-nya, lebih besar dari MA60-nya. Oke? Ini adalah screening pertama. Untuk yang kemarin masih bertahan itu ada Demas, ada ASA, ada APLN, ada ASII, ada BES, ada GGRM, ada MEDC. Ini yang kemarin bertahan ya. Untuk yang kemarin bertahan bisa dicek aja di video sebelumnya atau ini at Telegram kita ya, Analogi Saham. Di situ udah saya sharing screenshotnya, nanti bisa diklik. Oke. Yang akan saya bahas adalah yang baru masuk. Yang hari ini, yang kemarin baru masuk ada AALI. Kita lihat ya. Untuk AALI, saya perbesar dulu. Oke. Nah, untuk AALI kita bisa lihat nih. MA5, MA20, dan MA60-nya. Oh, jauh MA60-nya. Lumayan aman lah. Udah sempat breakout juga nih. Terakhir di tanggal 17 kemarin. Sebenarnya dia udah 3 hari nih. Nggak berhasil breakout. Lalu breakout kemarin. Dan cukup berhasil. Bertahan di 9, berapa nih closingnya? 9175. Oke, kemarin berhasil masuk karena kita lihat nih. Nih, MACD-nya. MACD-nya up ya. Kita belum tahu nih untuk kemungkinan harusnya ini MACD-nya udah mulai up. Oke, golden cross di MACD-nya, kayak dia masuk. Lalu yang masuk ada berikutnya ERA. Kita lihat untuk ERA kemarin juga nih tembus breakout-nya, tembus 1400 dan berhasil tutup di 1455. Dia berhasil tembus stokastiknya nih, stokastiknya golden cross. Jadi bisa diambil jika tertarik karena yang punya strategi dari posisi stokastik. Nih, cukup tertarik ya untuk bermain cepat. Lalu ada INKP. Untuk INKP bisa dilihat sebentar. Sebenarnya ini juga nih, ini tembus breakout tapi breakout tipis ya. Breakoutnya kecil. Oke, ini juga sebenarnya tembus breakout nih. Tapi kemarin itu masuk ke kriteria kita karena ini stokastiknya juga naik ya, golden cross. Lalu berikutnya ada Tekim. Untuk Tekim belum berhasil tembus breakoutnya, tapi stokastiknya udah mulai naik. Cukup menarik juga nih. Oke, yang kita bahas berikutnya adalah yang keluar. Keluar ada MAIN. MAIN. MAIN karena stokastiknya down. Karena kemarin cukup turun ya mainnya. Mengikuti main perayaman ada Cepin juga nih keluar. Cepin lebih parah lagi karena MACD-nya ditutup ke bawah juga nih. Oke. Stokastiknya juga turun nih. Kita lihat. Oke, untuk Cepin. Lalu ada SMBR. SMBR turun karena stokastiknya. Oke.
Stokastiknya drop. Berikutnya ada UNVR. Untuk UNVR, kita lihat untuk UNVR dia keluar karena MA20-nya. MA20 dan MA60-nya dead cross, turun nih MA20-nya. Untuk yang memiliki strategi MA bisa diperhatikan ya. Berikutnya yang terakhir keluar ada LSIP. Untuk LSIP setelah dia breakout, lalu karena ada penurunan dalam 2 hari, sebenarnya ini nggak turun nih, tapi emang low-nya turun. Nah ini stokastiknya juga menurun. Oke, bagi yang memiliki strategi stokastik harap berhati-hati. Berikutnya kita akan menuju ke kriteria kedua. Kriteria kedua ini lebih ke arah untuk medium atau long swing, konfirmasi trennya jangka menengah. Kita bisa lihat, saya mempergunakan yang pertama Kompas 100 juga. Yang kedua, saya hanya membutuhkan MACD-nya saja, karena ini prosesnya lebih panjang. Kalau stokastik itu kan jangka lebih pendek, karena saya mempergunakan yang 533. Untuk MACD-nya harus up, lalu MA5 lebih besar daripada MA20, yang lebih besar daripada MA60-nya. Saya tambahkan juga MA50-nya lebih besar daripada MA100-nya. Oke. Yang masih bertahan dari yang kemarin ada ACES, ada ANTM. Saya bahas sedikit untuk Antam. ANTM kita bisa lihat di sini MACD-nya mendekati ke arah dead cross. Jadi harus cukup berhati-hati. Semoga besok bisa up ya. Cukup baik nih soalnya. Kalau misalnya dia up dan membentuk lower low, kita bisa masuk ke kriteria ketiga. Berikutnya saya akan tuliskan kembali. Yang masih bertahan itu ada INCO, ada INDI, ada INKP, ada MDKA. Oke. Lalu ada PTBA, ada SMBR, ada ADRO, ada Astra Internasional, ada BNGA, lalu ada GGRM. Yang terakhir adalah UNTR. Seperti biasa, karena ini banyak, bisa dicek di Telegram ya. Udah saya share grafiknya, kenapa mereka masih bertahan. Bisa diklik di situ, lengkap. Yang akan saya bahas adalah yang baru masuk. Yang baru masuk ada AALI. Kita lihat ya. AALI bisa masuk karena ini saya nyalakan semua. Sedangkan stokastiknya saya matiin ya. AALI masuk karena MACD-nya baru aja golden cross. Berikutnya ada ASA. Untuk ASA dia baru masuk karena MA50-nya golden cross dengan MA100-nya. Berikutnya yang terakhir ada MTDL. MTDL ini sebenarnya kriterianya masih oke semua. Cuman yang agak bermasalah dia di bagian value-nya. Value di MTDL ini terkadang agak kecil. Dan hari ini, kemarin ditutup agak lumayan banyak. Jadi dia masuk lagi ya. Berikutnya akan saya bahas yang keluar. Yang keluar itu yang pertama ada Cepin. Cepin ini keluar karena MACD-nya down. Lalu ada Elsa. Elsa juga MACD-nya down. Lalu ada UNVR. Untuk UNVR karena MA20-nya nih, MA20-nya ke bawah. Oke, berikutnya ada Wood. Wood ini karena nih MACD-nya menuju down. Oke, harus berhati-hati bagi yang bermain jangka panjang karena MACD cukup penting lah ya. Berikutnya yang akan dibahas adalah kriteria ketiga. Kriteria ketiga
dipergunakan, jadi kriteria ketiga ini biasanya membentuk sinyal pembalikan arah. Dilihat dari harga terendah hari ini lebih tinggi dibandingkan harga terendah yang kemarin. Dengan kata lain membentuk high low setelah low low. Yang pertama kriterianya adalah termasuk kompas 100. Yang kedua yang dibutuhkan adalah cukup MA20-nya lebih besar daripada MA60-nya. Yang terakhir, resikonya 5%. Kita bahas yang pertama ada SCMA. Untuk SCMA kita bahas ya. Karena kemarin dia hari sebelumnya lagi ini lebih bawah, lebih rendah, lalu hari berikutnya ini penutupannya lebih tinggi dan closingnya cukup baik. Ini adalah strategi yang bisa dipakai. Seperti ini. Ini strategi untuk SCMA. Berikutnya ada SMBR. Yang akan saya bahas cuma 3 aja ya. Untuk SMBR, kalau yang saya berikan warna merah, ini termasuk di high risk. Kenapa high risk? Bisa dicek di sini. Untuk SCMA itu nih. SMBR maksud saya. Untuk SMBR dia termasuk high karena untuk masuknya aja udah lebih dari 5%. Karena kalau lebih dari 5%, maka targetnya pun akan jadi lebih besar. Jadi lebih high risk lah secara plan. Kalian bisa cek-cek ya di Telegram. Ini akan saya share semuanya di Telegram. Dan yang terakhir akan saya bahas ada TBIG. Untuk TBIG, kita lihat batas bawahnya ini adalah 1110, di mana hari berikutnya itu harga terbawahnya lebih tinggi. Kita bisa cek juga untuk strateginya kalian termasuk yang mana, karena ini udah ada kemungkinan cukup baik. Ini bisa jadi golden cross. Dan stokastiknya pun udah cukup lama turunnya. Kita bisa pergunakan strategi untuk TBIG itu seperti ini. Ini adalah 3 yang saya bahas untuk kriteria ketiganya. Ini adalah strategi-strategi yang saya pakai, tapi akan saya share juga di Telegram secara langsung. Seperti ini. Kalian bisa cek semuanya di Telegram ya. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya itu adalah kriteria keempat. Kriteria keempat ini adalah harga closing hari ini itu mendekati harga tertinggi sebelumnya. Di mana ini tuh mencari kesempatan untuk masuk apabila terjadi breakout. Kriterianya yang pertama sama, termasuk kompas 100. Yang kedua, MA20 lebih besar daripada MA60-nya juga. Dan jarak maksimalnya itu 5% dari closing hari ini ke yang tertingginya. Jadi nggak terlalu jauh. Untuk yang bertahan-bertahan, saya akan ketikkan. Kurang lebih masih sama. Ada BNLI, ada GGRM, ada JSMR, ini masih pada bertahan, ada TOWR, ada UNVR, ini yang bertahan-bertahan. Untuk yang masuknya baru itu ada BJBR. Kita bisa cek ya. Untuk BJBR itu secara jarak di bawah 5%, jadi 4,88. Nih. Dia cukup tinggi ya. Ini juga menarik sebenarnya BJBR secara breakout. Jika berhasil. Lalu ada Cleo. Cleo kembali masuk setelah kemarin ditutup hijau. Jadi 4,75. Berikutnya ada Inco. Inco juga nih. Kembali naik ya. Jaraknya jadi 4,59. Berikutnya ada TBIG. TBIG juga nih. Jaraknya jadi 4,84. Ini karena berhasil masuk lagi, jadi saya ganti warna jadi biru. Oke, dan yang berikutnya ada Tekim.
Untuk Tekim jaraknya tinggal 3,01. Yang keluar itu ada BMRI. Untuk BMRI keluar karena turun 5,34. Ada Indofood. Ini juga keluar karena kemarin drop banget ya. Diterpa berita. Dia dan INDF dan ICBP turun. Ini jadi jarak ke atasnya 5,71. Elsa juga. Elsa turun makin menjauhi, jauh sekali setelah pembagian dividen jadi 7,75%. Lalu ada PTPP. Untuk PTPP ditutup ke 5,5% lah. Inilah kriteria yang dibahas oleh analogi saham. Semoga membantu. Sampai jumpa esok hari.